ketika udah sedikit lagi langkah menuju kemenangan, justru malah fokusnya biasanya mulai goyah di sana. Betul. Mulai terpecah karena adrenalin rush bergebu-gebu untuk mendapatkan satu buah kemenangan. Tapi di sisi lain, lihat, Feye udah punya defense adjustment, sedangkan Kiboy tertinggal sedikit. Dipaksakan keadaannya, mampukah menumbangkan seorang Kiboy. Tapi Esmeralda bersama dengan Bangsin masih mau lebih banget ya. Dipaksa, lihat masih dibogem. Walaupun damage-nya masih belum terlalu sakit, tapi bogeman Bangsin. Itu membuat seorang cewek agak sedikit tergetar-getir. Rian hampir terbikong, tapi bahkan dari Feye di sana tertangkap. Flicker para pemain dari tim Onyx Esports masih mau lebih dari 1 poin. Dia akan first blood untuk sang Raja Langit. Yes. Agak sedikit entah kenapa aku melihat tadi miscommunication dan bahkan Suns-nya yang kali ini langsung diajar. Tapi lihat masih ada skill satu dari seorang Suns. Nggak berhasil untuk mengurangi damage. Dan bahkan itu imun bro. Aman, tentram hidupnya dari seorang Suns. Aduh, di belakang. Ini bisa kita bilang ada tiba-tiba serangan masuk datang. Yes. Dan aku bilang itu adalah salah satu counter yang cukup mahal. Imunitasisasi yang makanya jangan lupa untuk vaksin biar kita tahun depan bisa offline ketemu sama penonton walah ya. Yes, buat yang kalian takut jarum itu gak meningkatkan sakit. Imunitas tubuh. Yes, jangan kayak Papulung, takut jarum. Iya. Iya. Dan dari tim playnya ya seperti ini. Lihat bagaimana Sin selalu di pressure. Lane-nya di freeze. Tapi Sin masih bisa dapetin sedikit stack lah di top sana. Turtle sudah mulai dikontes, King Eagle-nya dan bahkan ada Tonrod juga. Mana Phantom Execution-nya dan bahkan dilindungi juga oleh seorang Clay. Tapi Turtle yang kedua justru diamankan oleh tim Onyx Esports. Dan bahkan Albert-nya puncture pertama, puncture kedua. Tapi tidak bisa dapetin point kill. Justru malah R7 yang dapetin point kill-nya. Tidak adanya killing spree di team fight barusan. Walai. 2 point kill yang mahal untuk Albert ternyata terambil tak sengaja terkena piring oleh R7. Dan bahkan Tuan Muda Albert tak bisa bertahan karena tadi itu adalah momen yang cukup mahal. Kalau bisa dibilang 1 poin kill berhasil didapetin satu aja. Lumayan tuh dapat darah tadi. Karena 15% dari darah musuh didapatkan dengan killing spree-nya. Pancernya Albert tuh miss. Masalahnya itu dia nggak bisa balik lagi dari ke belakang Bung Cornet. Yes, oke. Yang berlalu biarkanlah berlalu karena kita lihat darah top lane-nya. Bakal ada push atau tidak dengan satu gerobak masih bisa untuk di defend harusnya. Dan bahkan kita lihat juga ini benar-benar terlihat satu level justru dari Suns yang lebih unggul daripada seorang Lancelot. Mau dimakan atau tidak tuh di tengah? Barat, Drian masih bisa digocek, nggak berhasil dapetin siapapun. Dan bahkan masih bisa untuk balik ke arah belakang dengan menggunakan Guiding Wind dan R7 yang menjadi incaran. Masih mencoba untuk dikejar, tidak berhasil untuk mendapatkan Uranusnya walai. Oke, defense adjustment Kiboy masih bertahan. Tidak ada follow damage lebih lanjut lagi. Itu damage turret dan flame shot masih bisa ditahan. Semua damage yang diberikan. Defense di top lane. Cewek masih coba bertahan tapi lihat ketukan bogem dari Bangsin. Di top lane sana tidak bisa menghentikan pergerakan dari seorang cewek yang bukan cewek kah? Oke. Dan dari Sin sendiri di sini item dia adalah item defense tadi. Ada Radiant Armor, jadi otomatis hanya akan mengandalkan stack terlebih dahulu. Oke, ternyata Tivan. Satu bogem Bung Cornet. Satu bogem hilang tak tersisa dari Esmeralda. Ya, satu pukulan binjai di sana. Dapetin satu orang dan bahkan kita lihat juga dari Kiboy yang nggak berhasil menemukan satu player pun di area rumputan. 3 detik lagi, Turtle akan muncul. Dan bahkan kita lihat di sini juga Suns-nya di arah tengah menunggu timingnya tepat. Rian belum mau memakan satu orang pun. Ada flicker, masih semuanya full 4-4 player dari Onyx masih punya flicker dan bahkan dari RRQ juga melakukan hal yang sama. Suns, bertemu di sana dengan Tuan Muda Albert. Suns cukup berani dan bahkan di retry begitu aja didapatkan begitu aja untuk orange buff ya. Mencoba untuk langsung maju, chase fade, terbang, fly higher dari seorang Bangsin dan langsung menuju ke Suns. Tapi masih bisa untuk diimun lagi dan lagi. Mencoba untuk balik lagi ke arah belakang dan bahkan lihat Seven-nya. Tonrosnya dapetin killing spree justru. Uranusnya dapat poin kill dari Jerobas. VN hampir saja tertangkap. R7 masih mau lebih. Gimana menjadi pilihan? 2 hilang. Turtle tidak berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports karena lihat Bangsin memaksa bogem di tengah sana. Masih mau lebih. Federation dan Bangsin masih dapat untuk menyelamatkan dirinya dari gencatan serangan Rian. Rian kali ini sudah mulai besar. Mencoba untuk mendapatkan detona. Tidak kecil. Tapi Turtle berhasil dengan retribusi yang cukup baik. Diamankan seorang Tuan Muda Albert Bung Cornet. Yes. Bermodalkan satu skill saja dari seorang Karina, Dance of Blades yang tidak perlu lagi untuk bikin satu one atau mungkin satu intertruncheon.
yang membuat Bang Sin harus benar-benar timingnya pas untuk langsung ngebinjai seorang Karina. Bahkan satu lagi ketika di late game nanti dengan item defense yang dimiliki dari seorang Karina ini bakal lebih sulit lagi untuk Bang Sin membogem dari Binjai terhadap seorang Sans yang nggak santuy lagi. Dan Opung Wawa kali ini Onyx Esports yang bisa kita bilang agak kurang berada di posisi yang menguntungkan. Tapi sebelum itu R7 masih coba dihajar oleh seorang bot sedikit demi sedikit. Mereka tidak memperdulikan apapun yang terjadi, tapi yang mereka pentingkan adalah satu. Mereka maksa teamfight karena mereka tahu di late game Aldous dari seorang Bang Sin lumayan sakit. Aldous Racing! Bukan, itu Aulus. Aulus Racing. Yes, tapi apa yang membedakan dari Aldous Onyx dengan Aldous dari Arkihosi adalah ini selalu dibayang-bayangi untuk Aldous di top lane. Oke, tapi ternyata di arah bottom lane R7 letak counter masih bertahan. Sans mencoba untuk masuk tapi ternyata tidak bisa. Source skill yang cukup banyak telah dikeluarkan, membuat seorang Kiboy masih coba untuk masuk dengan cycle eagle-nya. Gila, dipaksa Kiboy seorang terus, diri, apapun yang terjadi kali ini Flicker gunakan rugi benar. 3 lawan 1 dan R7 masih berdiri dengan kokohnya justru Adrian dia tumpang. Sans yang maju ke arah tengah dan Sans ikutan tumpang juga. Whatever dari esports apa yang mereka lakukan. Mereka gagal karena R7 tapi tidak berhasil untuk membunuh satu orang pun dan justru malah kehilangan 2 orang di arah tengahnya walai. Rugi benar. Harusnya kalkulasi yang dilakukan oleh seorang Kiboy itu dari bottom lane teman-temannya terlalu jauh. Itu miskomunikasi udah pasti. Flicker ultimate dikeluarkan tidak bisa menumbangkan Lo R7. lihat snack time-nya fotonya R7. Sini geng gua masih bisa hidup, masih bisa untuk survive di bawah tadi. Rugi benar Romawa. Ya, dan lihat bagaimana Sin dia harus turun ke bawah. Itu Esmeralda gak mau gerak sama sekali. Cewek masih tetap stay di lane-nya. Sedangkan yang harus mengalah ternyata adalah Sin. Dia harus bisa mendapatkan stack dengan cukup cepat juga. Dan kali ini sudah ada rotasi yang dilakukan oleh RRQ Hoshi dan Recall. Apakah cewek akan menuju ke bottom lane? Dan seharusnya iya sih, karena dia udah recall dan terjadi pertukaran juga untuk Onyx Esports. Jangan bermain dengan api, apalagi apinya bisa membara yang bisa langsung membuat tim dalam keadaan yang rugi. Bukan hanya itu, jangan bermain dengan api. Karena satu kali bermain dengan api bisa nyerembet ke semuanya. Bisa Benar rusak sekali. seluruh yang sudah ditata selama Itu ini. dia, jangan cari masalah karena R7 lihat tebal banget dia, sudah dapetin level ke-12-nya. Bahkan kita lihat gak ada yang berani lagi mau ngurusin R7. Udahlah cabutlah, capek gua sama Babang Galak ini. Gak mau ngeluarin banyak sesuatu dan bahkan Esmeraldanya yang kita tidak lihat tadi barusan di bawah. Diamankan begitu saja oleh Tuan Muda Albert dan Finn yang menarik karena siapa Sans yang ditarik begitu aja. Tapi lihat King Eagle combo dengan seorang Sans dan langsung diajar begitu saja Albert. Tuan Muda Albert yang tampaknya langsung mendapatkan 1 point kill. Butses sekarang mencoba untuk maju ke arah tengahnya tapi masih bisa sabut dan bahkan recall dari seorang Butas. Untung gak ada pancer. Kalau itu ada pancer pasti dimasukin sama seorang Albert. Dan bahkan di depan sana turretnya hilang. Endless battle terbuka. Albert ke R7 mencoba untuk mendapatkan 1 buah Lord. Dan ini dia ke Onyx dari hashtag Battle Challenge 1 kali series. Mampukah mereka mendapatkan 1 buah Lord kali ini? Daytona is coming tapi ternyata retribution yang tepat. Dan bahkan kali ini Albert agak sedikit amiss. Iya Albert, Indomerit nggak ada yang lihat Tuan Muda Albert. Indomerit retrinya. Bener. Kebanyakan berenang dia. Enggak, kayaknya emang Albert tuh sengaja pengen kasih ke R7. Kayak Bang Galak lu aja deh ngambil Lordnya gitu. Ngerti, gue paham banget. Oke, dan dari itemnya yang sudah terlihat sekarang R7 dia kuat banget di garis depan. R7 bahkan belum pernah terpick off sama sekali Enchanted, Dominus dan juga Oracle pastinya yang dibawa oleh R7 sendiri. Sedangkan dari Onyx Esports harus bisa memaksimalkan pasif dari Sans. Tapi Sans setiap kali melompat ke sisi depan inisiasi ada Finn untuk mengcover. 8 assist sudah diamankan untuk Finn kali ini. Yes, bener banget. 8 assist, tidak ada flicker tapi tampaknya untuk tim fight yang sekarang. Cewek, konsil, nggak berhasil ngerebut 1 orang. Ceweknya ketahuan sekarang. Nggak mau di defend judgment, siapa yang mau dimakan? Daters welcome, Drian, welcome to your set. Dari sana Calvin langsung hilang tapi chase fade-nya. Saatnya yang diincar. Dengan mudahan Karina di sana masih mencoba untuk bertahan. What? Oke. What? Apa yang terjadi di sana? Dan bahkan Albertnya juga langsung di trade kill begitu aja. 3 player dari Sang Raja langsung hilang. Ini dia jungler kedua belah pihak. Langsung mulai bergetar. Diinjak, terkena misil. Apa yang terjadi? Semuanya terpentok tembok, terpentok Lord. Dan bahkan bisa kita bilang
Onyx Esports dengan targeting dari cewek yang fokus ke arah belakang bisa menghilangin Clay. Ketika Clay tershutdown, Clay-nya hilang di telan bumi. Nggak ada damage tambahan Opung Wawa. Nggak bisa dibantu dengan Feather Restrict. Ya, dan itu satu stopper yang bagus banget dari Onyx Esports. Sedangkan untuk duel dari cewek dengan R7 ini menurutku akan menjadi satu buah stalemate juga, di mana cewek hanya akan memancing terlebih dahulu, dan ini ngebukain spacing untuk Sin yang kali ini bisa dapetin stacknya sekarang. Pertanyaanku cuma satu sih tadi. Kenapa Finn-nya nggak narik ke cewek aja sekalian? Dia Nggak lihat. Itu Nah, tuh ini kelihatan. Nih, Pas ini nih. Ah, nggak kelihatan. Nggak, tadi nggak kelihatan pas dia maju, pas mundur dia itu baru kelihatan pas Clay-nya lewat. sama Clay-nya, iya. Iya. Dan Keburu juga dimakan sama Detona's Welcome. Feather of Heaven juga baru jadi untuk cewek waktu team fight yang tadi. Jadi lebih sakit pasti dengan adanya attack speed-nya juga. Dan R7 ini memang kuat banget sih dia. Iya, dan ini dia. 4 tahun 1. Apakah ini waktunya untuk cewek? Dia punya flicker sih, cuma buying time aja, tidak perlu digunakan untuk flicker ya. Dan bahkan R7-nya, ini dia. Salam olahraga, hai anak-anak landak. Menjadi lini paling depan dari R7 dan flicker yang langsung digunakan begitu aja. Sunshine diincar dan Sunshine langsung dimakan begitu aja. R7 masih tidak takut. Percuma dia gym tiap hari, kalau dia takut dia langsung menjadi orang paling depan untuk tim Aroke Hoshi. Dan bahkan memukul mundur semua pergerakan dari anak-anak landak menuju ke arah bawahnya. Mencoba untuk dapetin turret ya, belum adanya. Ultimate yang dikeluarkan, bahkan Butsia flicker ke arah belakang. Tondros pertama, Panzernya tidak mau memaksakan diri dan bahkan masih fokus ke arah turret di arah bawah. Lihat damage yang diberikan dari seorang Albert terlalu sakit, padahal ini masih berada di menit 14 yang harusnya Albert tidak terlalu maksimal, tapi ternyata dengan gold yang diungguli 5.000 gold, dia benar-benar bisa memberikan damage yang cukup sakit. Tentunya lihat 10.000 gold dan players gold by living by Mandiri Opung Wawa. Kali ini kita lihat Albert, Sin, R7 top 3 dipegang Ararki Hoshi. Ya, dan ini berarti bahwa mereka bisa 10.000. Iya, dan mereka bisa langsung dive in karena mereka punya satu hero yang berada di garis depan yang selalu bisa ngenebein semua damage dari Onyx Esports. R7. Ini PR banget untuk bisa menangkap R7, concentration bisa dipakai untuk kabur juga. Yes, gila lihat itu. Cuma Pokoknya bermodalkan R7 untuk membuka mapnya. Dan lagi-lagi, what? San, Gilang, apa yang kamu lakukan? Langsung menuju ke arah kajanya dan langsung di defense judgment. Dan lihat Albertnya triple kill menuju ke arah Maniak. Albert si tuan muda Maniak dan langsung di trade kill. Tidak, ternyata double kill justru Clay. Dan membuat wipe out. Say what, Ranger Mas? Ini Persada, Raja dan segala Raja membuat match point ini lebih dimenangkan oleh mereka dan bahkan membawa ke game selanjutnya. Ini dia Ararki, Raja dan segala Raja yang membuat game ini benar-benar tak terduga. Yes. Tidak mau tidur cepat dan masih betah untuk di atas panggung. 3-2 kedudukan sementara. Best of 7 masih berlanjut. Lagi, Yes. High five global dulu. present. Gak punya itu, Onyx selalu kehilangan tempo permainan. Oke. Onyx seperti kehilangan informasi.